Shalom, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja POU Kemang Pratama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Dan sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon mampukanlah kami untuk dapat memahami dan terlebih untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini di dalam Roma pasal 3 ayat 1-8. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kesombongan Rohani. Setelah mempersoalkan mengenai kesejatian dari orang Yahudi di pasal sebelumnya, yaitu di pasal kedua, kini Paulus kembali berargumentasi dengan mereka. Ada 3 hal yang menjadi persoalan dalam perikop ini, yaitu kelebihan menjadi orang Yahudi di ayat 1 dan 2, kesetiaan Allah pada janjinya ayat 3 dan 4, dan kebenaran Allah dalam mengadili dosa ayat 5-8. Bapak, Ibu, dan Saudara, persoalan pertama ini muncul karena pada bagian sebelumnya Paulus menekankan pentingnya sikap dan perilaku dalam keseharian sebagai ciri sejati keyahudian dan bukan pada tanda lahiriah sebagai orang Yahudi. Pernyataan Paulus ini memicu reaksi keras dari orang-orang Yahudi sehingga mereka mempertanyakan kelebihan orang Yahudi. Jawaban Paulus banyak, tetapi yang terutama adalah Allah mempercayakan firman kepada mereka. Persoalan kedua, mengenai apakah Allah tetap setia jika orang Yahudi tidak setia. Paulus menegaskan bahwa sekalipun orang Yahudi tidak setia, namun ketidaksetiaan mereka tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Artinya, ketidaksetiaan orang Yahudi dapat dipakai Allah untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang benar. Persoalan ketiga adalah mengenai dalam tanda petik melegalkan ketidakbenaran untuk membawa kebaikan. Apa maksudnya? Jika karena ketidakbenaran mereka membawa kebaikan bagi kemuliaan dan kebenaran Tuhan, maka mereka mempunyai alasan untuk berbuat jahat. Terhadap persoalan kedua dan ketiga ini, Paulus menjawab dengan sangat tegas. Sekali-kali tidak. Menurut Paulus, orang yang berpikir seperti itu layak mendapatkan hukuman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesombongan telah membutakan mata rohani orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa status keyahudian dan sunat cukup aman bagi mereka untuk berbuat dosa dan hidup sesukanya. Mereka menganggap remeh panggilan dan anugerah Allah atas hidup mereka sebagai umat Tuhan. Apakah hidup kekristenan kita juga seperti itu? Jika iya, bertobatlah agar kita tidak menjadi sombong rohani. Hormatilah anugerah Allah atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap taburan firman-Mu yang senantiasa mengajar dan menegur kami. Terkhusus melalui renungan pagi hari ini, sungguh mengingatkan kami
untuk tidak memiliki sikap hidup yang sombong rohani. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami kedapatan melakukan hal yang demikian. Kami terus memohon hikmat daripadamu, agar kami senantiasa bijaksana dalam bersikap, sehingga melalui hidup kami dapat menjadi berkat dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.